siswa-siswi kelas 6 SD Muhammadiyah program unggulan Botok yang Ustazah sayangi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, materi kali ini Ustazah akan bagikan video tema 7 tentang kepemimpinan, yaitu tentang materi IPA. Kita nanti akan belajar mengenai pubertas ya. Nah, materi yang pertama yaitu perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Sebelum terjadinya pubertas, itu manusia mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak ini dicirikan dengan terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya. Perkembangan tubuh pada masa anak-anak ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Setelah melalui masa anak-anak, manusia akan memasuki masa peralihan menuju masa dewasa. Nah, masa peralihan ini disebut dengan masa remaja. Masa remaja ini ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami itu belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Jadi biarpun umurnya sama, tapi tidak, perubahan fisiknya itu enggak samaan. Jadi bisa jadi si A duluan tumbuh jagonya, yang si B masih 1 tahun yang akan mendatang baru tumbuh jagonya, ataupun yang misalnya perempuan pada usia 11 tahun sudah ada yang menstruasi, sedangkan temanmu yang lainnya yang umur 11 tahun itu belum menstruasi, dia akan menstruasinya mungkin di umur 12 tahun, seperti itu ya. Jadi tidak sama pada masa remaja ini perubahan fisiknya. Selanjutnya, masa setelah pubertas itu dinamakan dengan masa dewasa. Masa dewasa ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa itu sudah dapat berpikir secara matang. Selanjutnya, peran orang tua pada masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Nah, salah satu peran orang tua tersebut yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Yang kedua, memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Selanjutnya, kegiatan positif pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal baru, dan mulai menyukai sesuatu. Nah, kegiatan positif apa saja yang harus kita lakukan pada masa pubertas? Yang pertama yaitu misalnya belajar dengan baik di sekolah. Selanjutnya, mengikuti latihan bela diri, mengikuti latihan sepak bola atau cabang olahraga lainnya, membuat kerajinan tangan, mengikuti kursus tari, musik, atau melukis, dan membantu orang tua. Nah, kegiatan positif ini yang harusnya kalian lakukan di masa pubertas saat ini. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Menjaga kebersihan diri pada masa pubertas itu sangat penting bagi kesehatan. Kamu harus mengetahui cara-cara untuk menjaga kesehatan pada masa pubertas.
Nah, berikut Ustazah berikan beberapa cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, milik pribadi, dan disarankan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Nah, mengapa kita harus menjaga kebersihan saat masa pubertas? Itu dikarenakan pada masa pubertas, hormon kelamin itu merangsang aktifnya kelenjar keringat sehingga menyebabkan munculnya jerawat dan tubuh berbau keringat. Itu ya. Selanjutnya, menjaga pola makan pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sehingga pola makan itu perlu dijaga dengan baik. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Obesitas itu adalah kegemukan ya. Nah, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Makanan yang beragam itu apa aja? Makanan yang beragam itu dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, apa saja sih yang harus kita makan pada masa pubertas ini? Yaitu kita harus biasakan untuk sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Yang kedua, kurangi mengonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Dan yang terakhir, mengamati makanan yang tidak cocok untuk kita konsumsi. Karena sebagian orang itu kan ada yang sensitif terhadap makanan tertentu. Setelah memasuki masa pubertas, misalnya menjadi mudah berjerawat setelah mengkonsumsi banyak makanan yang terlalu berminyak, seperti itu ya. Persiapan dalam menghadapi masa pubertas itu apa saja? Yang pertama, harus dapat memilih teman dengan baik. Misalnya, pilihlah teman yang memiliki tutur kata dan tingkah laku yang baik, rajin belajar, jujur, dan selalu bersemangat melakukan hal-hal baik. Selanjutnya, harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Jadi, kalian harus milih tayangan yang sesuai dengan usiamu. Jika menonton tayangan melalui internet, kamu minta orang tuamu untuk memilihkan tayangan yang sesuai. Seperti itu ya. Yang ketiga, harus menggunakan toilet yang terpisah khusus untuk laki-laki atau perempuan. Jadi, yang laki-laki ke toilet laki-laki, yang perempuan ke toilet perempuan. Dan jangan lupa setelah buang air besar atau buang air kecil itu dibersihkan lagi toiletnya atau disiram. Dan tisu itu juga dibuang di tempat sampah. Seperti itu ya. Selanjutnya, cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nah, tujuan kita melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas itu untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari penyakit pada sistem reproduksi dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi risiko tumbuhnya jerawat. Yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan kecil serta menyiram kloset dengan bersih. Yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Nah, Ustazah berikan ada tiga soal di sini, slide terakhir ini. Jawaban ini ada di materi yang tadi telah Ustazah berikan. Misalnya nomor 1, mengapa kita harus lebih menjaga kebersihan saat masa pubertas? Itu tadi ada, kalau kalian menyimak pasti kamu bisa. Yang kedua, sebutkan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Ini tadi ada 3 ya caranya ya.
Terus soal yang terakhir, makanan apa yang sebaiknya kita hindari untuk menjaga kesehatan pada masa mendatang? Itu juga ada di materi. Jadi kamu kerjakan soal ini itu sesuai dengan materi yang Ustazah berikan ya. Jawabannya ada semua di situ. Kalau kalian menonton, menyaksikan dengan benar, pasti kalian bisa menjawab soal ini dengan tepat. Seperti itu ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung slide. Ternyata materi IPA tema 7 kali ini cukup sekian dulu. Semoga kalian paham, dan jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan lewat WA secara pribadi, ataupun kalian bisa mengisi kolom komentar video ini ya. Nah, untuk kalian yang telah menyaksikan bahkan ataupun merangkum materi ini, Ustazah ucapkan banyak terima kasih, dan yang belum mohon untuk menyaksikan agar kalian paham materi IPA pada tema 7 ini. Ustazah tutup materi kali ini. Jika ada banyak salah dan kurangnya, Ustazah mohon ampun kepada siswa-siswi kelas 6. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.